hasilnya ya, brownies pastry. Ini yang yang ukuran kecilnya ya, hasilnya bagus. Ini kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai tepung roti, aku pakai Sri Boga, dia bener-bener kayak roti ya, lembut ya teman-teman, empuk tuh ya, ditekan-tekan tuh dia empuk banget pastrinya, betul-betul empuk gitu ya. Jadi di dalamnya itu aku kasih brownies ya teman-teman, lihat ya, teksturnya dia empuk banget ya. Ini kalau pakai tepung roti Bogasari gitu ya, jadi betul-betul lembut, teksturnya empuk banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai tepung yang pastry ya, double zero, itu hasilnya lebih crunchy ya, lebih crunchy, lebih garing gitu ya menurut aku. Tapi kalau yang mau teksturnya rotinya agak lembut-lembut gini ya, agak lembut lah gitu ya, dan fluffy ya, fluffy, teman-teman bisa pakai tepung terigu yang Bogasari Hime. Ini aku pakai, hasilnya membal gitu kan ya, tuh tepat dia ngembal. Tapi kekurangannya menurut aku kurang ada lapisan-lapisannya, meskipun pas diiris ya, adonan mentahnya itu ada lapis-lapisannya itu kelihatan, tapi kalau udah matangnya itu dia mirip kayak roti manis biasa gitu ya teman-teman. Tapi dia keunggulannya lebih empuk aja gitu ya teman-teman, lebih empuk ya, lebih empuk, bener-bener kayak roti ya, kayak roti manis gitu ya. Tapi kalau pengen bener-bener crunchy, kerasa kerasnya dan juga lapisannya itu mau terlihat banget, itu pakai tepung khusus pastry ya teman-teman. Jadi tidak akan ngembal kayak gini ya. Ini tuh lembut banget pastrinya, dan kayak roti biasa gitu ya teman-teman, kayak roti biasa. Ini lembut banget, dan dipegang gini juga dia lembut teksturnya tuh ya. Saya tekan dia kembali lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin pastry dengan roti khusus roti manis gitu tepungnya, jadi hasilnya kayak gini nih teman-teman. Kekurangannya lapisannya kurang terlihat dan kurang crunchy. Tapi kalau dari kelembutannya kayak gini ya, dia menang gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang tepung pastry khusus itu biasanya dia lebih renyah aja gitu, lebih crunchy gitu ya, dan lapisannya lebih terlihat. Jadi gimana selera teman-teman aja. Kalau suka teksturnya yang kayak gini pakai tepung Hime, ini aku pakai tepung Bogasari Hime, teksturnya akan seperti ini, kayak roti manis gitu ya, lebih lembut ya, tergantung teman-teman mau sukanya yang kayak apa. Ini aku baru pertama nyobain bikin pastry pakai tepung Hime, dan teksturnya lembut ya teman-teman, bagus. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya teman-teman idealnya pastry itu terlihat lapisan-lapisannya lebih ngekres gitu, ke pengembangannya lebih bagus juga, pakai tepung pastry yang biasa aku pakai itu double zero ya. Tapi semuanya tergantung selera aja ya. Oke, itu aja teman-teman, lumayan ini. Dan ini dia ada sesuai dengan lekukan browniesnya ya, browniesnya itu agak tipis nih, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Lumayan banget, ini bisa buat sarapan pagi ya, bisa buat sarapan pagi, bisa buat cemil-cemil ya teman-teman. Ini bisa kita potong-potong ya, bisa kita potong-potong mau berapa gitunya. Oke teman-teman, dan ini adonannya aku pakai 250 gram tepung terigu, protein tinggi aku pakai Bogasari Hime, dan juga ada mentega ya, sekitar 2 sendok makan, air secukupnya sampai sampai teruleni ya, kurang lebih 125 ml, ragi ya 1,5 sendok teh, ada bread improver juga ya,
aku pakai bread improver sih teman-teman, cuman setengah atau seperempat sendok teh, sehingga bikin teksturnya juga agak lebih ngeroti gitu ya. Next time aku nanti bikin gak pakai bread improver itu hasilnya kayak apa ya. Yang ini aku coba pakai bread improver itu ternyata dia lebih teksturnya lebih fluffy gitu ya, lebih lebih lembut aja, lebih soft rotinya, pastrinya tidak terlalu garing banget gitu. Dan tapi kekurangannya itu layernya kurang terlihat ya teman-teman. Pas waktu adonan mentahnya sih terlihat berlapis-lapis, tapi ketika dibakar itu kurang ya. Dan dikasih garam serta mentega ya secukupnya. Ini kalau sudah diuleninya tidak terlalu elastis sekali, yang penting udah tercampur. Dan ini yang saya selipkan itu pakai korslet ya teman-teman. Aku pakai korslet dan setelah itu kita lipat lalu giling. Ini prosesnya bisa 4 kali lipat atau bisa juga 8 kali lipat, tergantung nih teman-teman tenaganya kuat apa enggak. Soalnya kalau roti protein tinggi itu membal ya, ketika kita giling tuh dia tebal, dia ngembang lagi, dia membal lagi gitu. 4 kali lipatan saya pikir udah cukup ya. Dan ini kalau terasa berat, teman-teman bisa masukin ke freezer 15 menit aja biar tidak terlalu membal. Kemudian keluarkan, digiling dan dilipat lagi. Lipat single aja atau 4 lipatan juga nggak apa-apa. Biar bisa ngebentuk lapisan-lapisannya ya. Tapi karena aku tadi itu pakai bread improver, jadi mungkin pengaruh juga ya. Jadi saya coba-coba aja nih teman-teman. Tapi next time aku nggak akan pakai bread improver. Hasilnya kayak apa, masih tetap dengan menggunakan tepung yang sama. Ini baru percobaan nih teman-teman. Jadi memang dia menang di tekstur ya, seperti kita bikin roti manis gitu, nggak terlalu renyah dan garing. Tapi kalau teman-teman suka tekstur rotinya yang lembut, yang kayak roti manis gitu, cocok ya. Tapi kalau teman-teman sukanya rotinya yang flaky, yang berlapis, bener-bener pasti 100%, itu mesti pakai tepung pastry ya. Biasanya aku pakai tepung double zero, tapi karena double zero ku stoknya nggak ada di rumah ya, udah habis. Aku coba pakai tepung bogasari hime. Tapi kalau pakai misalnya cakra juga bisa aja, cuman nggak pakai bread improver ya, karena fungsi bread improver itu untuk membuat lembut. Nah jadi memang bikin rotinya tuh lebih empuk banget, lebih lembut gitu teman-teman. Dan ini kita tipiskan agar bisa kita lipat agak lebih lebar ya. Ini jadi 4 lipatan, dan ini bisa kita taruh di freezer ya teman-teman kalau dirasa berat untuk menggilingnya.
ini sebelumnya itu udah aku masukin ke freezer dulu adonannya, udah dilipat giling lalu keluarkan sejam ya, atau teman-teman bisa istirahatkan semalaman juga bisa. Kemudian kalau ini pagi-pagi ya, setelah semalaman aku langsung aja lipat giling ya. Setelah itu baru aku gunakan untuk menutupi isiannya brownies ya teman-teman. Untuk browniesnya itu udah pernah aku upload ya resepnya, dan browniesku ini awet ya 5 harian teman-teman. Jadi kalau brownies panggang itu malah lebih awet ya, seminggu dia awet tahan ya di suhu ruang, asal pembakarannya itu dia bagus gitu. Jadi memang kalau udah 2 minggu ya seminggu taruh kulkas ya, atau 5 hari taruh kulkas biar nggak jamuran ya teman-teman. Jadi awet bisa berbulan-bulan kalau ditaruh di kulkas ya untuk brownies panggang ini. Tapi biasanya sih nggak nyampe 1 minggu ya udah habis gitu, apalagi kita kasih kayak gini ya, variasi dari makan brownies, yaitu brownies pastry gitu. Ini besar-besar ukurannya, jadi bisa dipotong-potong. Nah ini ada pinggiran-pinggiran yang nggak kepake, kita potong browniesnya, terus pinggirannya ini kita lilit-lilitkan biar kepake semua ya adonannya, nggak ada yang kebuang. Lalu kita olesi dengan kuning telur, taburi keju atau topping lainnya sesuai selera, dan panggang 1 menit di suhu yang panas ya, api besar, dan seterusnya api kecil. Untuk rasanya mantep teman-teman ya, makan roti dengan isian brownies itu lebih nyoklat di dalam, dan tentunya kenyang ya, padat gitu kan. Jadi rasanya mantep menurut aku ya. Ini bisa jadi pilihan lain ya, cara lain menikmati brownies atau roti isian brownies ini juga belum banyak yang bikin ya. Teman-teman bisa juga dijadikan ide untuk jualan. Misalnya teman-teman jualan brownies, bisa banget dijadikan isian untuk roti, atau teman-teman yang jualan roti juga bisa banget untuk isiannya menggunakan brownies gitu. Tapi brownies yang kita pakai untuk isian tuh cocoknya yang brownies panggang ya, karena padat dan lebih tahan lama gitu kan. Kalau brownies kukus secara tekstur dia juga lembut, jadi takut rapuh kalau kita isi dengan adonan roti. Tapi kalau mau coba juga nggak masalah ya teman-teman. Tapi aku cenderung sukanya malah yang brownies panggang ini ya, brownies sekat juga bisa ya teman-teman, karena dari teksturnya tuh dia lembut, padat banget, dan tentunya nyoklat gitu. Oke, kita lakukan sampai selesai, kemudian panggang. Oke teman-teman, setelah dipanggang ini dia hasilnya, lumayan bagus ya, dan ngeroti banget. Tapi buatku kalau pakai bread improver itu lebih lembut ya, cuman lapisannya tuh kurang terlihat bagus gitu, persis kayak roti manis ya menurutku. Cuman kalau teman-teman suka yang lembut rotinya, pakai bread improver. Tapi kalau nggak suka terlalu lembut banget, teman-teman bisa pakai bisa di skip ya bread improvernya, jadi nggak perlu pakai bread improver. Itu teksturnya bisa ngepastry banget. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat.